Ya, teman-teman, kita akan slicing UI lagi. Nah, kali ini saya akan membuat dashboard 14 ya. Untuk referensi desainnya ini teman-teman dari salah satu referensi desain di UI8.net. Kita akan coba tiru ya teman-teman. Tapi mungkin tidak benar-benar mirip ya teman-teman ya. Oke, yuk kita coba buat saja. Oke. Nah, saya akan bikin bagian atasnya dulu. Bagian atasnya warna putih ya. Seperti biasa kalau pengen dibikin putih, teman-teman atur background colornya jadi putih. Elevation dibikin 0 ya di bagian F bar. Lalu di sini juga dibikin jadi transparan teman-teman. Nah, kayak gini. Ya, untuk title-nya, nah teman-teman kalau pengen warnanya sama dengan referensi desainnya silahkan ambil dulu warnanya menggunakan Power Toys ya, color picker. Nah, kita atur title-nya. Title, style, text style. Nah, kita atur color-nya. Color, color. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Kita bikin jadi bold. Saya akan pakai bold dan FS16 mungkin kayaknya bagus. Untuk font family-nya saya akan biarkan seperti itu saja teman-teman. Untuk icon sama, saya mau bikin dia seperti di atas ya warnanya. Set. Oke, nah ya, good. Nah, sekarang kita ganti jadi portfolio ya, portfolio. Di sebelah kanan ini ada icon more ya. Kita bikin aja, pakai icon button boleh. More horis ya iconnya. Terus konstannya kita save. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Mana iconnya nggak kelihatan? Kita kasih color. Seharusnya sih udah berubah ya iconnya, mengikuti yang ada di sini teman-teman. Tapi ini nggak berubah. Oke, nggak apa-apa, kita biarkan saja. Untuk title-nya kita bikin center, dibikin jadi true ya, teman-teman. Nah, ini untuk bagian atasnya saya rasa cukup ya, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Kita bikin semacam itu ya. Kita bikin semacam label ya untuk portfolio value ya. Di bawahnya ada teks yang agak tebal, lalu ada teks lagi warna hijau, lalu ada icon ya, teman-teman. Iconnya pakai row yang up. Oke. Ini simple sih ya, masih menggunakan kolom. Nah, di bagian sini kita pakai row. Ya, kita coba buat aja. Kita bikin abu-abu, kita bikin lagi teks ya di bawahnya. Mau dikasih jarak silakan. Kalau nggak mau dikasih jarak juga, kayaknya sih masih oke teman-teman ya. Ini saya akan bikin 1400, 15, 200, 12, 200, koma ya, koma 12. Nah, kita bikin gini. Jangan lupa dikasih cross start ya, supaya alignment-nya ke kiri teman-teman. Nah, lalu kita bikin di sini tadi ya, itu pakai row ya. Nah, ini dibungkus sama row, lalu kita bikin teks lagi, warnanya hijau. Teks B10 aja, atau 12 juga masih oke kayaknya. Nah, kita bikin misalnya 10% gitu ya. Lalu bikin lagi icon di sini. Icon, iconnya saya pakai circle icon aja. Nggak benar-benar mirip, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya ganti dengan circle icon di sini ya. Kita bikin row up, warnanya putih. Backgroundnya saya bikin jadi hijau ya. Nah, row jadinya seperti ini. Oke, kita kasih link. Pakai radius 10 aja. Size-nya juga diganti jadi 10 ya teman-teman ya. Nah, supaya dia ke bawah, teman-teman atur yang namanya main axis ya menjadi main end. Salah, cross axis ya, sorry. Kita pakai crow end, teman-teman. Supaya alignment-nya ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Baru kita kasih jarak. Jaraknya dikit-dikit aja. Saya pakai SV4 aja, teman-teman, untuk jarak ya. Nggak terlalu jauh jadinya. Kayaknya title-nya kita buang aja warnanya. Pakai warna default, tapi defaultnya putih ya. Udah kita biarkan dulu aja untuk sekarang, teman-teman. Nggak masalah.
Oke, kita lihat lagi. Di sini warnanya belum hijau. Kita ganti jadi hijau dulu. Sip. Nah, gitu ya. Size-nya kita kasihin lagi. Ini saya nggak pakai state management tambahan ya, teman-teman yang di TikTok ya. Saya pakai bawaan Flutter-nya aja. Oke. Ini kalau teman-teman yang ngikutin saya dari lama, saya lebih banyak menggunakan bawaannya Flutter ya untuk state management begitu. Karena kan memang buat belajar ya, teman-teman ya. Wait. Oke, good. Sudah jadi bagian atasnya. Sekarang kita bikin bagian bawahnya, teman-teman. Nah, ini pakai row ya. Kita bikin pakai row lagi. Ini kita bikin di bawah ya. Kasih jarak dulu mungkin. Kita kasih jarak dulu ya. Nah, ini simpel ya. Bikin kontainer aja dua, teman-teman. Bikin kontainer, tapi ada bordernya. Bordernya ini kita lihat ya. Dia ada garis melengkungnya dikit. Jadi saya pakai kontainer dengan radius kontrat ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman kasih border. Bordernya dibikin jadi abu-abu. Abu-abu 300 boleh. Save dulu. Nah, ini bungkus sama expand dulu, teman-teman. Lalu dibikin dua ya. Kasih jarak 12. Nah, jadi kita bikin dua kotak dulu di sini ya intinya. Intinya kita bikin dua kotak, oke, sampai jadi seperti ini. Buang warnanya jadi putih ya. Nah, tingginya nanti boleh dibuang ya setelah teman-teman mengisi kontennya, oke. Untuk kontennya itu di sini ada simpel ya, teman-teman. Untuk kontennya itu ada, loh, kayaknya kok bagus yang ini ya, lebih bagus yang kiri nih. Tapi nggak apa-apa, kita bikin yang kanan dulu ya, teman-teman. Nah, nah ini simple ya. Ini pakai row, ada pakai list style juga bisa teman-teman. Silahkan kalau pengen pakai list style. Kali ini saya mau pakai row aja. Saya akan bikin chart, row. Kita bikin icon. Mau pakai circle icon atau langsung row boleh. Saya pakai langsung row aja. Kita pakai warna hijau. Nah, baru kita bikin kolom. Kolomnya dibungkus sama expanded. Biasain ya. Kalau ada kolom di dalam row, kasih expanded ya. Kalau misalnya di dalamnya ada teksnya. Nah, lalu kita bikin teks 4, teks 12 boleh. Kita tulis gain. Lalu kita bikin lagi teks B 16 boleh. Nah, kita masukin $234. Nah, jadinya seperti ini. Oke, baru kita buang tingginya. Jadi nggak usah dipakai tingginya. Tingginya nggak perlu. Volumenya dikasih cross start supaya alignment ke kiri, teman-teman. Nah, gitu ya. Ini pakai extension ngebut ya, teman-teman cari aja di VS Code. Extensionnya namanya ngebut. Nah, di sini saya kasih padding ya, teman-teman. Paddingnya kayaknya salah deh. Bener nggak ya? Ah, bener ya. Paddingnya saya akan kasih 8 aja kali ya. Atau 6 juga oke. Saya pakai 6 aja, teman-teman. Mana ya? Nah, ini, oke. Lalu kasih jarak dikit ya. Antara icon sama teksnya. Saya pakai 12 aja. Kalau terlalu jauh ya teman-teman kurangin ya. Itu tinggal disesuaikan saja. Atau pakai 8 juga. Masih oke teman-teman. Lalu kita bikin icon yang di kanan ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini baru kita bikin yang kanan ya. Ini saya warnanya nggak benar-benar mirip nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, good, 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 good. Kita lihat apalagi di sana ada lost di sana. Warna iconnya merah. Iconnya ganti di downward ya. Sip, itu kok salah iconnya sih? Iconnya pakai yang up. Nah, ya. Good, 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 good. Kita kasih jarak lagi 20, baru kita bikin chartnya ya. Nah, di sini kita bikin chart. Itu chartnya bentuknya apa ya?
Chartnya pakai line biasa ya. Kita pakai chart line. Nah, jadi seperti ini ya. Itu agak nggak terlalu tinggi ya, teman-teman. Caranya kalau nggak pengen terlalu tinggi, tinggal bungkus sama kontainer, teman-teman kasih aja tingginya berapa. Misalnya 200 ya. Dia nanti akan nggak terlalu tinggi seperti itu, teman-teman. Nah, karena dia akan mengikuti isi parent kontainernya, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya paddingnya bisa dibuang juga. Kita buang aja paddingnya. Good. Untuk datanya kalau pengen kelihatan lebih banyak, itu bisa teman-teman atur ya. Kalau di sini sih labelnya ini pakai apa nih? Pakai bulan ya. Pakai bulan nih, teman-teman. Kalau pengen dirubah bisa sih kalau pengen dirubah ya. Bagian apa namanya? Axis yang bawah ya, teman-teman. Kalau pengen diubah itu bisa ya labelnya. Kita coba ubah, tapi harus kita ganti bagian yang mana nih? Ya, agak repot sih. Agak repot. Saya males ngubahnya, teman-teman. Mari kita tetap pakai yang tahunnya aja dulu ya. Nah, ini datanya saya akan bikin agak banyak. Kita bikin dari 2018, 2017, 11, F. Nah, jadi seperti ini. Gitu, guys. Oke. Ya, datanya kita bikin kayak gitu aja ya. Saya mau bikin sesimpel mungkin, teman-teman. Ini sih grafiknya ini ya, sideways ya, teman-teman ya, tidak naik ya. Gak apa-apa. Untuk garisnya nih, saya nggak bikin dulu, teman-teman, untuk sekarang. Nah, untuk ini yang kiri ini, kalau pengen dipindah ke kanan itu bisa ya. Itu teman-teman atur di axis-nya. Saya lupa di mana tuh. Itu kayaknya numbering axis ya, atau apa ya? Axis. em, saya atur axisnya dulu. Eh, axis. Lupa nih namanya. Dia bisa digeser ke kanan, teman-teman ya. Saya lihat dulu. Kan axis name ya. Primary ya. Bukan primary, kok nggak ada ya? By the way, kok nggak ada ya? Ini biasanya ada. Nah, ini ya. Primary Y. Apa ya namanya? Reverse, bukan reverse. Ini bisa diatur nih posisinya. Nah, ini ya. Inverted. Salah, cuy. Salah. Saya lupa namanya. Position. Bukan position. Nah, ini dia nih. Kita atur positionnya supaya berlawanan, teman-teman. Kita bikin jadi true. Nah, kalau kita pengen bikin dia jadi ke kanan, teman-teman. Kayak gitu sih. Oke. Good. Kalau pengen naik ya tinggal dinaikin harganya. Harganya lagi nilainya, teman-teman ya. 110, 130, 150, 180, 210 ya. Nanti grafiknya kayak seolah-olah tuh bakal naik, teman-teman. Gitu. Kalau pengen turun, sempat turun, dibikin aja jadi 90 di sini. Nah, gitu. Oke, itu untuk grafiknya. Saya rasa cukup. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya, teman-teman. Bagian bawahnya itu bisa pakai list view ya. Kita kasih jarak dulu. Kita kasih H6 dulu. Kita isi dengan stocks. Kita isi dengan list builder ya di situ ya. Nah, list buildernya dibikin jadi 10. Baru di dalamnya bikin row aja, teman-teman. Simple. Row, children. Jangan lupa dikasih string wrap ya, teman-teman. Oke, good.
Sekarang kita kasih icon ya. Di sini sih seharusnya gambar ya, tapi saya kasih icon aja. Icon kasih kolom ya. Nah, ini dikasih simple chart, teman-teman. Dikasih kolom lagi, tapi alignmentnya ke kanan. Simple ya. Kita akan kasih row. Kita kasih icon dulu aja. Icon. Saya pakai icon. Nah, ini boleh. Kenapa nih nggak mau? Oke. Ini kita kasih icon apa ya? Bingung juga nih. Ini icon yang bagus apa ya? Yang bagus itu apa? Ada nggak? Nggak ada ya. Fine. Nah, itu aja ya. Kita kasih icon teman-teman di sini sebelah kiri ya. Mau dibikin agak besar boleh. Kita pakai 32. Lalu kasih jarak 8. Kita bikin kolom. Nah, kolomnya jangan lupa dibungkus dengan expanded ya seperti biasa. Lalu kita kasih jarak lagi 8. Nah, di sini baru teman-teman bikin chart simple. Simple line. Ya, kasih chart simple line. Kasih jarak lagi 8. Baru teman-teman bikin kolom. Nah, kolomnya, nah, ini bedanya ya. Kolomnya yang ini kita kasih scroll N supaya alignment ke kanan. Sedangkan yang atas yang tadi ini kita kasih cross start ya. Sehingga alignment itu ke kiri gitu ya. Untuk teksnya mau ngopi dari yang atas boleh teman-teman. Kita copy aja ya. Supaya stylenya nggak jauh beda. Saya copy aja. Kita implementasikan di sini. Chartnya kita bungkus sama expanded aja. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Good. 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 Kita lihat dulu teman-teman. Teksnya. Oke. Good. Nah, ini agak berbeda ya stylenya ya. Yang atas itu tebal, yang bawahnya itu hijau, teman-teman. Kita atur. Oke, bawahnya tuh apa sih? Bawahnya tuh persen. Nah, gitu aja teman-teman. 500. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Ini kayaknya nggak usah pakai expanded deh, teman-teman. Kita buang aja kali ya. Kita buang aja ya. Tapi kalau nggak pakai expanded, chartnya nih yang jadi kayak gitu ya. Ehm, Oke, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kita kita kecilin chartnya. Ya, kita kecilin chartnya. Saya akan pakai tingginya jadi 40 aja. Nah, gitu teman-teman. Oke, good, good, good. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sudah jadi. Sudah jadi. Kalau pengen lebih dinamis ya datanya, ya teman-teman tinggal bikin list aja sih. Yang list lalu tampilkan di list view builder-nya seperti biasa. Kayak gitu teman. Saya akan bikin listnya di sini aja. Order, saya akan bikin list. Saya namain item aja ya. Di sini listnya ada apa ya? Ada icon nih. Iconnya kita bikin random aja. Lalu ada apa lagi sih? Ada itu bentar dulu deh. Itu kayaknya salah deh. Ini ada kayak semacam bukan bukan nilai dolar ya. Di sini kayak misalnya nanti mungkin ke USD gitu ya. USD GBP, GBP USD ya, misalnya kayak gitu ya. USD GBP.
Nah, misalnya kayak gini ya. Ini kita bikin boldnya hilang, warnanya abu. Nah, misalnya kayak gini ya, teman-teman contohnya gitu ya. Oke, nanti untuk listnya bisa teman-teman buat. Kita bikin name misalnya USB lagi. GBP USD. Oke, nilainya ya. Value-nya misalnya 500. Eh, labelnya saya bikin jadi 20%. Plus 20%. Misalnya seperti itu ya. Nanti kalau pengen cepet, teman-teman copy aja kodenya, foldernya, teman-teman tempel di ChatGPT gitu. Belajar codingnya mulai dari basic pemrograman ya. Belajar dari cara membuat variabel ya, cara bikin looping, bikin if statement, belajar OOP juga ya. Itu penting sih. Nah, bisa dikopas ke ChatGPT aja ya kalau pengen cepet nih. Oh, dia ini ya. Dia pakai metode ya. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Cuma kita perlu mengcopy metode generate items ya kalau gitu ya. Nah, ini saya generate di ChatGPT supaya nggak kelamaan ya. Karena agak mager nih nyiapin datanya. Tapi ini agak lama sih teman-teman. Oke, gini aja deh. Coba saya minta listnya aja deh. Teng 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 teng. Nah, ini listnya ya teman-teman ya. Kita copy listnya. Kita butuh listnya aja sih sebenarnya. Saya males bikin dari awal soalnya. Agak agar. Jadi kita generate aja di ChatGPT ya. Kayaknya mas ini ChatGPT menurut saya sih belum terlalu cepat ya. Belum satset nih. Ya, kita copy. Nah, listnya kita tempel di sini. Bagian paling bawah ya. Nah, di sini ya. Copy ke sini. Nah, lalu kita implementasikan di Dash View Builder. Ada icon, name, value, label ya. Item, icon. Item, name. Ini apa ya? Ini ya. Ini kita bikin script aja ya. Pakai nih. Lalu di sini bagian bawahnya nah, kita ganti dengan item value. Yang ini item label. Jadi jadinya seperti ini teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Eh, iconnya belum beda nih. Iconnya kita bedain nih. Iconnya pakai apa ya? Manis semua nih iconnya. Iconnya manis semua nih. Kita ganti deh. Thank you yang sudah follow. Dimulai dari punya laptop dulu. Ya, mulai dari punya laptop dulu ya. Nah, kalau ngoding itu teman-teman gak harus beli laptop yang mahal-mahal sih ya. Basically kalau pengen pakai laptop yang apa? Yang
2 jutaan tuh bisa aja teman-teman. Cuman RAM-nya aja sih ya. RAM-nya teman-teman kalau bisa di 8 giga gitu. Apalagi kalau cuman ngoding web, nah itu speknya bisa lebih rendah lagi ya teman-teman. Nanti teman-teman akan butuh spek tinggi kalau misalnya teman-teman ya pengen bikin game misalnya. Itu baru ya butuh ya. Atau pengen ngedit video. Nah itu akan butuh spek yang lebih tinggi teman-teman. Nah di icon ini kita bikin seperti itu aja. Saya akan kasih jarak ya antar itemnya. Kita bikin jaraknya berapa ya? Kita bungkus dulu ya dengan kontainer. Lalu kita kasih jarak plus. Bahasanya Dart. Lagi coding dengan Dart ya. Menggunakan Flutter. Ada problem? Kita lihat di mana problemnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, supaya lebih menarik nih chartnya kita bikin ini ya. Kita bikin menggunakan list generate coba ya. 2022 dikurangin 10, 2000 berapa nih? 2010, 2012 ya. 2012 plus indeks. Saya bikin pakai random aja. Plus 100 ya. Nah, ya, supaya lebih menarik teman-teman. Gitu, guys. Oke, ya, untuk slicing UI ini dashboard 14. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, masih ada beberapa ini ya, beberapa hal yang belum kita terapkan ya. Contohnya sih garis di dalam chart ini, garis putus-putusnya itu belum kita terapkan ya. Itu kayaknya bisa diterapkan di Syncfusion ya. Setahu saya sudah support ya untuk fitur itu. Jadi bisa teman-teman buat ya nantinya. Oke, referensi desainnya yang ini. Nah, ini referensi desainnya ya, yang sebelah kanan ya, yang ini. Hasilnya yang ini, teman. Oke, itu adalah slicing UI kita untuk dashboard 14.